Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismat Kusai Kadir. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya akan membawakan materi tentang peran telematika di masa pandemi COVID-19. Pengertian telematika. Telematika merupakan adopsi dari bahasa Prancis yang sebenarnya adalah telematique, yang kurang lebih dapat diartikan sebagai bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika, integrasi antara sistem telekomunikasi dan informatika yang dikenal sebagai teknologi komunikasi dan informatika atau ICT, yaitu Information and Communication Technology. Secara lebih spesifik, ICT merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan informasi dengan menggunakan peralatan telekomunikasi. Yang kedua, secara umum istilah telematika dipakai juga untuk teknologi sistem navigasi atau penempatan global atau GPS, Global Positioning System, sebagai bagian integral dari komputer dan teknologi komunikasi berpindah atau Mobile Communication Technology. Yang ketiga, secara lebih spesifik, istilah telematika dipakai untuk bidang kendaraan dan lalu lintas atau Road Physical and Physical Telematics. Setelah mengetahui istilah-istilah telematika, kita dapat menonton video awal kemunculan COVID-19 sebagai berikut. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kita beralih ke dampak yang ditimbulkan COVID-19. Yang pertama adalah rupiah melemah. Pada hari Senin, tanggal 2 bulan 3 Maret, rupiah ditutup melemah di angka 14.240 per dolar AS. Yang kedua adalah meruginya sektor pariwisata. Sering dibatasinya, maka terbatas juga jumlah turis yang berkunjung ke sebuah kota. Yang ketiga adalah sekolah diliburkan. Siswa akan ketinggalan mata pelajaran, tak dapat bersosialisasi kembali bersama teman-temannya. Dan apabila berlangsung lama, tentu akan berdampak pada indeks kualitas SDM di kemudian hari.
Yang keempat, harga bahan pokok jadi melambung. Sayangnya jumlah stok yang mampu memadai tingginya permintaan lantas membuat harga masker menjadi melonjak. Tahukah Anda bahwa telematika sangat berperan besar di masa pandemi ini? Berikut salah satu contohnya. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Teknologi ini sangat nyaman serta praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis, perusahaan, maupun personal dari berbagai kota dan negara yang berbeda. Ini tentu menghemat waktu, biaya, dan kerepotan yang terkait dengan perjalanan bisnis atau seperti saat ini, aman di kediaman masing-masing meski adanya COVID-19. 2 adalah mapping dan tracking. Suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu. Ketiga, WFH adalah singkatan dari work from home yang berarti bekerja dari rumah. Secara umum biasanya work from home diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, entah dari rumah, dari kafe, atau restoran sesuai dengan keinginan karyawan. Sistem kerja WFH memang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismat Kusai Kadir. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismat Kusai Kadir. Saya mahasiswa dari Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.